karena dia dekat dengan orang kapre. Kapre itu kafir. Berarti apa, stigma kafir itu memang sudah ada dalam konteks kehidupan kita berbangsa bermasyarakat. Lo jangankan lo zaman Majapahit, sampai sekarang ya masih ada kok. Kalau ada salib terus kemudian ada jin kafirnya kan masih ada itu. Janganlah ada dusta di antara kita. Yang terjadi sesungguhnya, panggillah seorang Kristen, suruh jelasin. Apa benar di salib itu ada jinnya? Lalu saya jawab, lah jin ki panganane balung. Lalu Anda membaca di kitab-kitab lama itu kan jin itu panganane lulang. Lah ning kono ora enek balung resik. Biasanya salib dipasang di gereja paling depan. Ora enek kotoran, padahal jin kan panganane kotoran. Lah ora enek kotoran, enggak enek belung kan ya luwe jine. Ngalih kan itu kan. Gitu loh kira-kira. Jadi santai aja, sesuatu itu enggak usah dianggap terlalu serius itu loh. Sersan serius tapi santai. Yang lebih penting adalah tidak usah kita memprotek agama kita. Karena kita itu tidak perlu dibela sebetulnya agama itu. Semestinya yang bela itu agama, bukan kita bela agama. Tuhan yang membela kita. Pangkatmu itu apa arep ngewangi Gusti Allah itu? Lu manusia itu umur 70 tahun. Ini bahasanya Gus Dur ini. Kalau kuat 80 tahun kata Alkitab. Lah kita ini kalau dibandingkan dengan kayu jati, wit ringin, itu kan tidak ada bandingannya toh. Coba kalau pohon beringin di setiap alun-alun kota itu bisa berbicara. Itu kan cerita dulu yang ngandok soto di bawah saya siapa? Yang makanan Solo Tiga apa namanya? Nah, yang ngandok koyor di bawah apa itu? Wit ringin niku sapa iso cerita. Dulu yang pacaran di situ mulai dari zaman naik bendi sampai naik Mercy juga tahu. Sayangnya enggak bisa cerita. Manusia itu umur 40 tahun aja sudah batuk-batuk. Lah kok ngewangi Gusti Allah iki lho pangkatmu apa to, Mas? Mas kan itu kan. Kira-kira seperti itu. Maka sebetulnya marilah kita jalani pepesdan kita ini atau apa, bukan pepesdan lah, kan panggilan hidup kita masing-masing lah. Nah, terus kemudian lebih baik kalau kita itu mendiagnosa bagaimana munculnya stigma kafirin dalam konteks kebangsaan. Pertama, sesuatu yang sifatnya forum internum tidak boleh kita bawa ke ranah publik, forum eksternal. Itulah hubungan atau batas antara negara dan agama. Saya suka dengan statement bahwa sebetulnya menteri agama itu bukan sekedar menterinya agama Islam, tapi menteri semua agama. Karena itu yang pertama kali ketika Republik ini berdiri. Jauh sebelum Republik ini berdiri, di masa Majapahit itu sudah ada Dharma Diaksa Ringka Sugatan, Dharma Diaksa Ringka Sahiwan, Karesian. Ringka Sugatan itu untuk orang Buddha, Ringka Sawian untuk orang Siwa, Karesian itu untuk resi-resi yang di biara-biara, di bukit-bukit. Itu semua diatur dan semua itu di bawah Pahom Narindra yang dasarnya Bhinneka Tunggal Ika tadi. Maka Majapahit bisa menguasai Nusantara yang lebih luas daripada wilayah kita sekarang. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu diambilnya dari Majapahit. Saya pernah ditanya Pak Taufiknya, Mas, kenapa tidak dari Sriwijaya? Nah, Sriwijaya catatannya tidak ada, Pak. Yang ada cuma Majapahit. Majapahit sampai tata negaranya lengkap, undang-undangnya lengkap. Nah, kebetulan waktu saya nulis disertasi itu temanya tentang undang-undang Majapahit. Jadi undang-undang pidana zaman Majapahit. Jadi saya memang belajar itu, saya juga mengadakan penelitian di Leiden, saya juga belajar bahasa Jawa kuno untuk itu. Ini yang mengembalikan saya jadi orang Jawa kembali. Karena dulu sempat rodok ora Jawa saya dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Mendiagnosa itu bagaimana? Saya mengkaji dari kitab Injil ya, Injil Matius. Pasal 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar hukum dari nenek moyangmu. Jangan kamu membunuh. Barang siapa membunuh harus dihukum. Ayat 1 ini bicara tentang hukum positif, kalau istilah hukumnya itu apa? Undang-undang. Jadi undang-undang itu terjadi kan setelah adanya orang melakukan tindak pidana. Tetapi Yesus melakukan lebih daripada itu. Sebelum kamu melakukan pelanggaran hukum itu, atau tindakan-tindakan pidana itu, sebaliknya kamu lakukan pembatinan. Kenapa orang bisa berbuat jahat? Nah, ini didiagnosa. Dia katakan begini,
Tapi aku berkata kepadamu, ayat 22. Siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Baru marah aja sudah dihukum. Dan barang siapa mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama. Dan yang mengatakan kepada saudaranya jahil, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Saya ini pusing memahami ayat ini apa maksudnya ini. Saya lakukan eksegese. Yesus itu berbicara di dalam bahasa Aramaik. Tetapi dia juga bisa bahasa Yunani. Wong itu memang hidup abad pertama itu kan tidak, memang masyarakatnya sangat heterogen, Bhinneka Tunggal Ika. Makanya Yesus berkarya di Galilea yang dikenal dengan Derek Hayam, Aver Hayarden, Gelil Hagoyim. Derek Hayam, jalan ke laut itu Via Maris itu. Di Laut Tengah itu loh yang menjadi jalur perdagangan orang pada saat itu. Aver Hayarden seberang Sungai Yordan itu jalur darat. Salah satunya termasuk jalur sutra lewat situ dari Asia Tengah itu. Lalu fokusnya di mana? Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Makanya Yesus itu ya bahasa Ibrani ketika mendaras kitab Taurat, berbahasa Aram bahasa sehari-hari, dan juga Yunani sebagai lingua franca saat itu. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena banyak orang Kristen juga kagetan. Dipikirnya Yesus kok bahasa Yunani, Yunani kan bahasanya Plato, bahasanya Aristoteles. Roh itu memang bahasa dipakai juga. Namanya lingua franca. Lah kalau gitu Paulus pergi ke Roma itu terus bahasa apa itu? Kan bahasa Yunani ke arah baratnya. Nah dari situ ayat ini menarik. Kata yang diterjemahkan kafir itu ternyata bukan bahasa Yunani, bahasa Aram. Raka. Kata yang diterjemahkan dengan jahil itu bahasa Ibrani, more. Artinya apa? Memang kalau saya ngomong pakai bahasa Inggris misalnya, kan logat saya tetap Jawa. Kalau saya ngomong pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang logat saya Jawa. Karena apa? Itu bahasa ibu saya. Begitu juga saya kira Kristus. Kalau di dalam teks Peshitta, itu Alkitab di dalam bahasa Suryani, bahasanya Isa Al-Masih, itu dikatakan begini. Vikul denimar li akuhe raka mehayabhu lagnusta. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya raka, maka dia diserahkan ke Knesset, ke mahkamah agama, ke Knusta itu bahasa Ibrani Knesset, itu Sanhedrin. Hu denimar lela, dan siapa mengatakan jahil mihayabhu harus diserahkan legihina dinura, diserahkan kepada Gehenna yang menyala-nyala. Nura itu api. Apa sebetulnya relevansi kata raka kafir ini dalam konteks dengan pembunuhan? Kalau bicara tentang kebencian, kemarahan dengan pembunuhan itu Pak Hakim nanti gampang itu ngambilnya dari KUHP gampang. Tapi pengkafiran dengan pembunuhan itu sulit itu. Kalau orang misalnya marah nggak habis-habis, oh gampang. Pembunuhan ini sengaja apa tidak? Kalau dengan kesengajaan pasalnya 338 Doodslag. Tapi kalau ada made for bedak tenrade dengan rencana lebih dulu, dikualifikasi hukumannya lebih tinggi, ancaman seumur hidup, ancaman hukuman mati. Kenapa? Karena niat batin yang lebih jahat. Gampang tuh. Tapi kalau saya marah dengan orang, tidak sengaja membunuh, saya tempeleng ringan, tiba-tiba dia mati. Penganiayaan ringan yang menyebabkan kematian. Jadi itu menentukan kualifikasi. Tapi kafir dengan pembunuhan hubungannya apa? Kan sulit ini. Ternyata Injil bisa mendiagnosa. Pembunuhan teologis itu mengawali pembunuhan fisik. Kalau orang sudah merasa memonopoli kebenaran dan dia ada di tangannya itu pedang, dalam ortodoksi itu ada pedang, ada kekuasaan, maka yang dulunya hanya rasan-rasan gregetan, dasar wong kafir kok panganane rawon, misalnya ini, iya toh? Tapi rodok lumayan lek mangan rawon, itu dasar kafir panganane babi. Nah ini lebih lagi. Tapi kalau tidak ada kekuasaan kan cuma gerundel saja. Begitu ada kekuasaan, nah kamu melakukan
pelecehan, penistaan agama. Nah, padahal itu juga pasal karet. Nanti Pak Hakim bisa menjelaskan itu. Kan gitu kan? Nah, artinya apa? Ternyata kata raka itu adalah awalnya umpatan-umpatan teologis. Saya membaca dalam kitab Talmud yang melatar belakangi kehidupan orang Yahudi saat zaman Yesus itu kan kitab Talmud, Midrash, dan sebagainya. Kira-kira gambaran seperti luas kata raka itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kafir. Satu contoh begini. Ada seorang Yahudi bertemu dengan orang Goyim. Goyim itu orang non-Yahudi. Konotasinya agak merendahkan. Hei orang Yahudi, di rumahku ada daging segar yang siap disajikan untukmu. Mungkin Yahudinya lagi lapar. Wah, dengan senang hati. Di mana rumahmu? Dan daging apakah itu? Daging babi. Wah, sudah kadung luwe ngomongin daging babi. Maka kemudian Yahudi itu mengatakan, raka, tidak pantas orang Yahudi sepertiku, makan di rumah orang seperti kamu. Raka. Ada juga seorang Yahudi, Rabi namanya Eliezer. Ini disebutkan di dalam traktat Ta'anit 20b. Dikatakan begini, ada seorang yang mukanya itu buruk, tidak cakep, tidak ganteng. Karena hormatnya kepada Rabi tadi, pada Rabi Eliezer, dia menyapanya dengan salam, uluk salam. Shalom alaika Rabi, salam bagimu wahai Rabi. Shalom alaika itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya assalamu alaika. Kalau jamak kum, assalamualaikum. Kalau jamak Ibraninya khem, shalom alaikum misalnya. Dia tidak menjawab salamnya si buruk rupa tadi. Dan dia mengatakan raka, ya, karena yang mengucapkan itu seburuk yang punya wajah. Lalu si buruk rupa tadi mengatakan begini, yang nyipta siapa saya ini? Nah, yang nyipta siapa? Katakan kepada yang nyipta saya, kenapa ciptaanmu seburuk ini? Nah, ini kan sama dengan kalau ketemu jengkel karo orang Tionghoa. Dasar Cina gue lho. Salahe Cina yo apa? Kok nyandak ras dulu. Jadi ada umpatan teologis, umpatan rasial macam itu kata raka. Tapi Rabi tadi bertobat. Dia benar-benar melakukan pertobatan karena ditegur oleh si buruk rupa tadi. Mintalah maaf kepada yang menciptakan saya. Karena saya tidak pernah minta jadi seperti ini. Ketika dia datang minta maaf kepada yang gambar dirinya yang tidak lain adalah Gusti kang akeh jagat sing iso ngecat Lombok dadi abang. Dia mengatakan di sana. Terus murid-muridnya Rabi-rabinya datang, Rabi. Dia mengucapkan salam. Engkaulah guru besar, engkaulah guru kami. Bergurulah sama dia. Hah? Orang buruk rupa ini, saya harus berguru. Lalu bagaimana orang Yahudi yang lain? Artinya apa? Satu pemimpin bertobat, umatnya bisa melakukan pengalaman yang sama. Karena itu seorang pemimpin agama, jangan tunduk pada selera pasar. Kan begitu kan? Pemimpin kok malah wedi karo umate kan gitu. Pemimpin harus punya integritas. Nah, seperti itu kata raka itu. Yesus mengatakan kamu harus dibawa ke mahkamah agama. Karena apa? Melalui takfir, melalui pengkafiran. Itu jurusannya ada. Memandulkan harkat kemanusiaan. Terus kemudian yang kedua dan terakhir. Dan siapa yang mengatakan more harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Loh ini kok lebih dahsyat lagi ini. Sampai masuk neraka. Gara-gara kesalahan itu Nabi Musa dan Harun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Dia menyebut ketika orang Yahudi bersungut-sungut di padang gurun itu, karena di sana tidak ada air, di sana tidak ada makanan yang enak, tidak ada buah-buahan yang lezat. Dia mengatakan, Musa, kamu bawa kita ini kemana? Di Mesir kan kita enak, sekalipun dijajah Fir'aun, tapi kan nggak kurang makan, nggak kurang sandang, nggak kurang minum. Tapi di padang belantara puluhan tahun seperti ini, wafadis kita itu mau kemana? Tuhan menyuruh Musa untuk memukulkan tongkat di atas batu itu. Tapi sambil marah Musa memukul tongkat itu dan dia mengatakan, Sim'una hamurim, dengarlah wahai orang-orang durhaka. Murim kata jamak dari muri,
Persis yang dipakai oleh Yesus di Matius 5 ayat 22. Tapi di mata Tuhan, meskipun mujizat itu turun, dan dia mengatakan, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Artinya Musa merasa itu dirinya. Gara-gara Musa mengatakan murri, dan haruskah kami mengeluarkan air dan bukit batu itu, Tuhan pun murka dan mengatakan, melanggar kekudusanku di depan umat Israel. Kamu juga melakukan kesalahan mendurhaka kepadaku. Kamulah yang murri, bukan hanya umatmu. Musa hanya boleh mendampingi Bani Israel menuju ke tanah perjanjian, berhenti di Yordan, di Gunung Nebo. Berarti betapa seriusnya kalau istilahnya orang Kristen sekarang mencuri kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang agama itu jadi Tuhan, teologi menjadi teos. Kita lupa bahwa kita ini hamba-hamba kebenaran, yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang bukan milik kita, tapi milik Kang Ngakaryo Jagat sing iso ngecat Lombok dadi abang, kangkung dadi ijo. Itu persoalannya. Maka sungguhnya penyakitnya umat beragama sekarang adalah seperti yang dilakukan, ditegur oleh Yesus. Ini diagnosa kita tentang pengkafiran. Maka mengkafirkan orang lain itu adalah tindakan yang di luar batas wewenang kita. Karena itu hanya haknya Tuhan semata-mata. Terus yang terakhir, kafir dan tidak kafir itu tergantung definisi dan siapa yang menganutnya. Ke dalam forum internum kita boleh mengatakan, saya memilih yang terbaik untuk jalan hidup saya. Sama dengan ketika saya memilih istri. Saya merasakan istri saya itu yang paling cantik, ing salumaing bumi sakureping langit. Ora ana wanedya kang sulistya ing warna kejaba saka sliramu. Ya iya itu. Tapi kalau saya keluar dari ruangan ini dan saya bawa celurit, your attention please, pengumuman. Siapa yang tidak mengakui bahwa dia adalah yang tercantik untuk saya dan istri terakhir untuk saya. Lah kan terakhir kan ini kan? Tak pateni sampean. Lah itu baru memaksakan diri yang di forum internum ke forum eksternum. Tidak boleh. Orang Islam boleh mengatakan inna dina indalail Islam di dalam. Orang Kristen juga boleh mengatakan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ojo mekso. Kan itu kan? Ingat faktanya Syekh Subakir. Kan itu kan? Tetapi ketika keluar kita membawa yang internum tadi, itu menjadi simbol kesalahpahaman. Dan akhirnya apa? Kebenaran orang atau pilihan orang dasarnya dari kita. Lah apa ya benar? Misalnya, ini saya baca ini semua teks-teks sejarah. Ya. Tadi Romo Daniel mengatakan, orang Kristen itu sudah dituduh Tuhan kok beranak, ya toh? Nah, tapi sebetulnya bukan salahnya yang nuduh, orang tahu jawab, kok. Ya toh? Orang mau Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. Nah, gitu kan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu lagu kesukaan saya. Nah terus orang tuh tanya ke saya, saya suka nyanyi lagunya yang Mai Rama. Mas, sampean itu kan jo Kristen tuh mas. Iya, nyapa? Kok seneng lagu Mai Rama? Panjang diapik tenan lagunya. Nah terus apa kowe karepmu terus Tuhan beranak ngono karepmu kan? Oh iya mas ya, jangan tersinggung. Lo enggak tersinggung, memang Tuhan enggak beranak secara fisik. Pengakuan iman Kristen itu kan dikatakan, aku percaya kepada satu-satunya Tuhan. Nu'min birrobin wahid Yesu al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Ibnullahul wahid, anak Allah yang tunggal. Al-mauludu minal abhob ala kulituhur, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Lah mosok enek wong lahir saka Bapa, Mas? Kan lahir kabeh kok mama kan? Tidak ada lah orang lahir dari Bapa. Artinya apa? Allah itu memang tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Jangan GR dulu. Kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya? Lah orangnya urusannya karo Kristen itu loh. Tapi karena selama ini memang orang Kristen nggak tahu jawab, dianggap benar itu loh. Maka bagi saya misi Kristen itu
jangan-jangan nggak usah sampai mengatakan yang terlalu jauh-jauh. Menjelaskan kesalahpahaman ini saja, orang akan membuat kita ini duduk bersama. Terus kedua, kata kafir. Kata kafir itu sebetulnya kalau dibedah menarik, saudara-saudara. Tapi bukan waktunya sekarang, cuman saya kasih sedikit saja. Kafir itu berasal dari kata kafara yakfuru kufran, kafir, bahasa Arab. Bahasa Arab, Ibrani, Aramaik itu punya yang namanya jidir kalau bahasa Arab. Akar kata. Kaf, ya, fa, ro, ya, kafara, yakfuru. Ibrani juga begitu, punya yang namanya sores. Sores itu berasal dari akar kata yang berasal biasanya 3 huruf. Nah, dalam bahasa Arab kata kapara itu artinya menyangkal. Misalnya, kalau saya membaca di dalam surat Rasul Yohanes, ya, yang pertama pasal 2 ayat 22 itu tentang apa? Tentang antikristus, tentang dajjal. Pasal 22 dikatakan, manu dagala, siapakah dajjal itu? Ini kata dajjal dalam bahasa Arab itu sebetulnya berakar dari bahasa Suryani. Mesiha dagala menjadi al-masihud dajjal. Seperti Gabriel menjadi Jibril, ya. Dan kadang-kadang huruf A menjadi I, Amram Imron, Abraham Ibrahim. Manu dagala ila in aina dekafar Yesua lahua masiha hanahu masiha dagala. Siapakah dajjal itu? Siapakah pembohong itu? Kecuali dia yang kafara, yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus, dialah Masih Dajjal. Nah, ini Dajjal Kristen apa? Dajjalnya hadis Bukhari Muslim. Dajjalnya Kristen lah, makanya kafir dewe-dewe, iman dewe-dewe. Terus saya ajak salaman. Kita ini sama-sama kafir, sama-sama beriman. Ya, kafir, mukmin, kafir, mukmin. Gitu loh. Kafir terhadap siapa? Kafir terhadap konsepnya orang lain kan? Kalau Anda sebagai seorang muslim kan mengkafiri konsep Brahman, Atman Hindu. Gitu? Sekalipun ngarepe wong Hindu kita mengatakan kita ini saling menghormati, kita ini saling menghargai. Tapi di belakang jawil-jawil koncone. Wong Hindu manunggaling kawula Gusti sesat wi kleru ya. Gitu? Kita juga kadang-kadang itu jawil-jawil. Sakjane wong Kristen ki yo apik yo. Tapi kelakuane sing apik ning akidahe rusak. Wong Gusti Allah duwe anak. Padahal takono dhisik sing ngomong anak kuwi artine opo kan itu kan anak kunci kan ora berarti ibuke duwe kunci tenan. Anak dalan tuh bojone dalane sapa kan ya ora ngono lah. Ndak ada lah agama primitif seperti itu kecuali ada di dunia ide kita. Jadi marilah kita sama-sama beriman terhadap apa yang kita yakini dan bersama-sama kafir terhadap apa yang tidak kita boleh. Selamat berkafir ya dan selamat beriman. Tuhan memberkati.